Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Putranto, pembicara dari tim pemerintah, akan menyampaikan closing statement saya mengenai argumentasi yang telah dipaparkan oleh tim kami, dan juga akan menanggapi beberapa argumen dari tim oposisi yang saya kira ini sangat perlu diluruskan, dan tentunya akan menjadi kesalahpahaman jika kita tidak luruskan, dan menjadi suatu masalah yang besar jika kita tidak memberikan kebenarannya. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah akan merespon beberapa hal yang telah diargumentasikan oleh tim oposisi. Yang pertama, tim oposisi telah menyampaikan bahwa ada contoh yang paralel yang telah disampaikan, seperti halnya yang telah diungkapkan oleh pembicara pertama dari tim oposisi, bahwa ada subsidi yang diberikan kepada BBM dan subsidi yang diberikan kepada LPG gas 3 kg. Tentu ini adalah bukan contoh paralel yang telah dikemukakan pada mosi siang hari ini. Yang mana mosi pada siang hari ini adalah Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Artinya, subsidi yang dimaksud di sini adalah subsidi dalam bidang pendidikan, bukan subsidi pada bidang ekonomi, yang terutama pada sumber daya alam, yang mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Ini membuktikan bahwa tim oposisi sudah tidak sangat mengerti bagaimana subsidi ini telah ditempatkan. Yang kedua adalah subsidi diberikan kepada yang tidak mampu. Ya, benar. Tapi yang paling kita tekankan dalam perdebatan siang hari ini adalah diberikan kepada program studi yang berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Baiklah, seperti yang disampaikan oleh tim pemerintah pada pembicara pertama adalah bahwa subsidi tidak sama dengan anggaran tetap tahunan. Ya, ini yang perlu kita tekankan bersama, bahwa subsidi tidak sama dengan anggaran belanja tahunan. Dan tentu subsidi ini diberikan kepada hal-hal yang menimbulkan itu sebagai skala prioritas dan hal-hal yang paling membutuhkan. Fungsi dari subsidi ini telah disampaikan oleh tim pembicara kami, tim pemerintah pembicara yang kedua adalah dalam pendidikan, dalam konteks pendidikan, fungsi subsidi adalah apresiatif dan evaluatif. Fungsi subsidi adalah apresiatif dan evaluatif. Tiga hal yang kita tekankan dalam mosi pada siang hari ini yang ingin tim pemerintah sampaikan adalah, yang pertama adalah memastikan bahwa subsidi yang diberikan secara proporsional pada prodi yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah prodi-prodi yang memiliki tingkat keterserapan lulusan tinggi di dunia kerja. Yang kedua adalah untuk membiayai infrastruktur. Kita harus tekankan bahwa subsidi yang dimaksud ini tidak pada personal yang dimaksudkan, melainkan pada infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang diinginkan. Yang ketiga adalah meringankan beban biaya perkuliahan sehingga prodi tersebut memiliki daya serap yang tinggi kepada calon-calon mahasiswa baru, yang mana itu sangat memiliki keuntungan pada perguruan tinggi negeri karena prodi tersebut memiliki daya serap tinggi pada dunia kerja. Seperti yang telah disampaikan oleh rekan kami pada tim pemerintah, bahwa Indonesia sangat dibutuhkan pendidikan yang mempersiapkan angkatan kerja. Ini sudah sejalan dengan apa yang kita ajukan pada mosi siang hari ini. Yang menjadi poin terpenting adalah prodi dengan tingkat serapan lulusan kerja bukan populer atau tidak seperti yang disampaikan tim oposisi. Tim oposisi selalu mengatakan populer dan tidak populer, populer dan tidak populer. Populer dan tidak populer itu sudah di luar konteks dari mosi yang kita perdebatkan pada siang hari ini. Yang jelas-jelas kata populer yang dimaksud tidak sejalan dengan mosi, dan itu sudah menjadi satu kesalahan yang fatal bagi tim oposisi. Dan tim oposisi mengatakan ada jurusan fisika nuklir dan biomedis yang tidak mendapatkan perhatian lebih. Tim pemerintah telah mengatakan bahwa subsidi ini telah dikhususkan untuk prodi-prodi yang memiliki fasilitas-fasilitas
yang membutuhkan fasilitas-fasilitas penunjang yang memadai, seperti di jurusan teknik dan juga jurusan-jurusan yang memerlukan praktikum dan lain sebagainya. Jurusan yang telah disebutkan oleh tim oposisi, yaitu fisika nuklir dan biomedis, adalah termasuk di dalamnya. Dan ini sudah termasuk pada hal bahwa tim oposisi tidak memahami apa yang kita perdebatkan dan apa yang kita perjuangkan pada siang hari ini. Jurusan yang disubsidi pada jurusan yang memerlukan biaya dan fasilitas yang memadai. Tentunya ini ada skala prioritas dan fokus on demand yang diperlukan. Maka dari itu tim oposisi harusnya paham dan memahami apa skala prioritas yang kita inginkan dan fokus on demand kita seperti apa. Indonesia memiliki skala prioritas untuk angkatan kerja dan dunia kerja untuk mengolah perusahaan-perusahaan yang ada di sini, dan juga fokus on demand kita atau fokus pada permintaan kita adalah tenaga-tenaga kerja yang berkualitas. Maka dari itu, tim oposisi jelas tidak mengerti konsep fokus on demand dan tidak mengerti bagaimana cara melakukan skala prioritas. Yang saya ingin katakan adalah adanya skala prioritas dalam menetapkan subsidi, dan kami pemerintah memprioritaskan anggaran subsidi untuk program studi berdasarkan tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja untuk menunjang negara Indonesia agar lebih maju ke depannya. Terima kasih. Baik, saya pembicara kedua dari tim pemerintah dari Universitas Trunojoyo Madura. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memasuki pidato saya akan memaparkan beberapa respon dan bantahan terhadap argumen dari tim oposisi. Tim oposisi dengan jelas dan lugas mengatakan bahwa lapangan kerja yang ada di Indonesia sangatlah rendah. Oleh karena itu, mengapa dari tim pemerintah memilih untuk mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja? Karena kita tahu bahwa dengan jumlah lapangan kerja yang minimum, dengan permintaan tenaga kerja yang harus memiliki high quality untuk menyokong keberhasilan perusahaan di tengah pandemi, maka benar-benar dibutuhkan sumber daya manusia, yakni lulusan-lulusan program studi di universitas negeri yang memiliki track record yang baik dan bagus dalam dunia kerja. Dan juga dengan adanya subsidi secara proporsional di program studi di universitas negeri ini akan membuka peluang untuk melahirkan lulusan-lulusan yang dapat membuka lapangan pekerjaan untuk menyerap para pengangguran yang ada di Indonesia dan juga untuk mengurangi jumlah pengangguran tersebut. Dan alasan inilah mengapa tim oposisi tidak sepatutnya tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan, yang mana kesimpulan yang disampaikan pada respon atau bantahan tim oposisi sangatlah lemah dan hanya untuk bertujuan mengglorifikasikan argumen mereka tanpa mempertimbangkan status quo yang terjadi saat ini. Lalu, tim oposisi juga menyimpulkan bahwa subsidi hanya pantas, mari kita garis bawahi, hanya pantas diperuntukkan bagi para mahasiswa yang kurang mampu saja. Namun, bukankah hal tersebut bertolak belakang dengan argumen yang telah disampaikan oleh tim oposisi di awal pidato mereka yang mengatakan bahwa jumlah lapangan kerja yang minimum dan juga masalahnya di sini adalah tim oposisi tidak menyampaikan bukti atau data bahwa subsidi yang hanya dan harus diberikan kepada para mahasiswa yang kurang mampu dapat mengurangi jumlah pengangguran dan membuka serta menambah lapangan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Tim oposisi seakan-akan menutup mata bahwa di mana status quo saat ini telah ada bantuan terhadap mahasiswa yang terdampak pandemi dan juga bantuan untuk mahasiswa yang kurang mampu. Contohnya saja seperti Kartu Indonesia Pintar dan juga para mahasiswa bidik misi. Bukankah itu sudah menjadi bantuan bagi para mahasiswa yang kurang mampu? Oleh karena itu, sangatlah tidak urgent dan juga argumen yang disampaikan oleh tim oposisi sangatlah melenceng dari kondisi yang ada saat ini, di mana memang kita harus bisa melihat bahwa benar-benar mempertimbangkan mana yang dapat kita jadikan prioritas. Pemerintah sudah memikirkan hal tersebut dengan matang, tertata, dan juga dengan tujuan yang jelas. Dan juga selanjutnya, tim oposisi juga mengglorifikasikan tentang bagaimana mereka
lebih harus membantu para mahasiswa yang kekurangan atau merasa kurang mampu untuk hal tersebut. Dan juga kami dari tim pemerintah sudah menjawab dengan sangat jelas bahwa sudah ada subsidi yang memang diperuntukkan bagi para mahasiswa tidak mampu. Dan apabila tim oposisi hanya bergelut untuk memberikan bantuan terhadap mereka mahasiswa tidak mampu tanpa memikirkan kualitas infrastruktur yang ada di setiap kampus, dan juga bukankah akan terjadi sebuah ketidakseimbangan antara kebutuhan mahasiswa dengan infrastruktur atau sarana pendukung mahasiswa tersebut dalam melakukan atau sedang menempuh pendidikan. Di sini selanjutnya adalah alasan jelas mengapa proposal tim pemerintah akan dapat memenangkan mosi pada siang hari ini adalah karena solusi dari tim pemerintah sudah sangatlah jelas dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan tertata sesuai dengan keadaan status quo saat ini, di mana Indonesia sedang dalam kondisi pandemi. Dan hal tersebut sudah dijelaskan di pembicara pertama tadi di awal, bahwa konteks debat kita pada pagi hari ini adalah berbicara di dalam konteks pandemi COVID-19 yang semua hampir setiap kegiatan harus dibatasi. Nah, dana pemerintah dalam keadaan terbatas terbukti dengan berita-berita baru ini, di mana Bapak Jokowi, Presiden Indonesia, melakukan peminjaman terhadap Bank Indonesia sebesar 13 triliun rupiah terhadap Bank Dunia, dan tersebut menandakan bahwa dana pemerintah di Indonesia sangatlah terbatas, dan hal ini sudah sangat jelas menandakan bahwa pengeluaran yang harus dilakukan di tengah pandemi harus diperhatikan, di mana subsidi yang akan dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk yang pertama menyeimbangkan kebutuhan atau permintaan tenaga kerja yang berkualitas terhadap ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Yang kedua, menyeimbangkan kebutuhan para mahasiswa akan infrastruktur penunjang pendidikan di kampus dengan ketersediaan infrastruktur atau sarana yang memadai. Yang ketiga, untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas sebagai agar lebih mudah terserap di dunia kerja dengan optimalisasi yang ada, dengan tujuan tidak hanya untuk mengurangi jumlah pengangguran saja, namun juga memaksimalkan penggunaan dana subsidi, serta juga diharapkan lulusan dari program studi universitas negeri yang mendapatkan subsidi ini dapat membuka dan juga menciptakan lapangan kerja baru untuk lulusan-lulusan dari program studi yang mendapatkan subsidi ataupun tidak. Dan oleh karena itu, sehingga hingga detik ini proposal dari tim pemerintah lebih masuk akal daripada proposal yang ditawarkan oleh tim oposisi, karena memang tim oposisi kurang memperhatikan urgensi status quo saat ini, yang kita tahu bersama bahwa kita sedang ada dalam pandemi COVID-19 dan telah banyak bantuan subsidi yang ditawarkan oleh pemerintah terhadap para mahasiswa yang tidak mampu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya sangat bangga untuk berada di tim pemerintah untuk mendukung mosi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.